Saya jadi pedagang ikan asin, ya, pedagang popongkol, pedagang cau, pedagang kelapa, tukang kebo, ya, coba supir mobil, kenek mobil, ya, mana mungkin. Ibu Haji beli kayu di Karanghantu, dibawa ke mobil tuli, saking big pakai mobil kol, sakobik sebarang harga lagi, ngen 40.000, ya, kutu boga anak, ya. Saya juga pernah main dengan rentenir, pernah saya buka hutang 32.000 kalau rentenirnya, eta TV kan di pasar, dicopot udah main hutang ke rentenir, pernah. Ulah tinggal Haji Bayi aja nak, buka hutang 32 perak, 32.000 yang ya, 32.000, eta termain can menang, jadi pemborong katanya, TV dibikin, TV kan ditonton usia Hasbi dibikin, pakai bayar hutang ya. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi, tepatnya di Halatan Samasiro, Rangkas Bitung, BPC Gapensi Lebak mengadakan muscab yang ke-9. Nah, dalam muscab tersebut Pak M. Nabil Jayabaya kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua BPC Gapensi Lebak masa bakti 2021-2026. Nah, hadir pula Ibu Bupati Lebak, ada juga Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Pak Mulyadi Jayabaya atau yang biasa disapa JB, ada Pak Dandim dan tamu undangan lainnya. Nah, dalam acara tadi itu banyak hal-hal yang sangat mengejutkan, diantaranya Pak Nabil Jayabaya sebagai ketua terpilih sempat menangis terseduh-seduh ya dalam sambutannya, karena memang mungkin merasa sedih. Dulu yang dikatakan tidak mungkin mampu memimpin Gapensi, ternyata sekarang beliau sukses banget. Nah, terus Pak JB, Wakil Ketua Umum Kadin Pusat yang sekaligus juga orang tua dari Pak Nabil, memberikan support ya atau motivasi kepada para pengusaha, kepada masyarakat Lebak di momen muscab Gapensi. Bahkan Pak JB juga cerita tentang pengalaman pahitnya dulu ketika masih masih sebagai orang biasa lah ya, beliau menceritakan pengalaman usahanya dari mulai jadi supir, jadi kernet truk segala macam. Bahkan beliau juga sempat menceritakan pernah terlibat peminjaman uang dengan rentenir dulu katanya. Bahkan akibat hutangnya ke rentenir tersebut mungkin belum terbayar atau apa, salah satu televisi milik Pak JB yang lagi ditonton sama anaknya, televisinya itu diambil sama rentenir. Nah, pokoknya banyak hal-hal unik yang diceritakan oleh Pak JB untuk memberikan support kepada pengurus Gapensi atau pengusaha jasa konstruksi pada umumnya, kepada masyarakat. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita berada di halaman Halatansa, di mana di sini diselenggarakan muscab ke-9 Gapensi Kabupaten Lebak. Guys, kita lihat, nah ini suasana di bagian depan, banyak karangan bunga ucapan. Ada penyelenggaraan muscab Gapensi ke-9 Kabupaten Lebak. Nah, ini suasana depannya guys. Oke guys, kita coba ke dalam untuk melihat langsung suasana para tamu undangan yang telah hadir, berikut juga Ibu Bupati yang telah hadir di dalam. Come on guys.
ألا يعلم من خلق. Oke guys, Pak JB telah hadir di halaman Nathan Samasiro, kita lihat. Punten Pak. Wih. Yang mau dari saya tadi. Dengan hormat tentu saja. Ada Ibu Hajah Nila juga hadir, kita lihat. Dengan tokoh masyarakat Banten sekaligus tokoh nasional. Beliau satu yang tercatat sebagai wakil ketua umum Kadin Indonesia. Sambut langsung oleh Ketua BPC KPLC Kota Tegal Muhammad Khairul Jaya. Dan tempat mulia tamu kita Ibu Bupati Kota Tegal Ibu Hajah Nila Jayabaya SK MM menyambut kedatangan Bapak Haji Mulyadi Jayabaya SK. Ada satu pinggir, belakang terus. Mari berdiri dengan hormat kita beribadah dari ketua yang paling mulia untuk kehadiran tokoh nasional kita, tokoh pembangunan Kabupaten Lebak, tokoh pembangunan Provinsi Banten, dari desa ke menuju untuk bangsa. Haji Mulyadi Jayabaya SC. Berikan tepuk tangan yang paling mulia untuk kita semuanya. Semangat untuk masyarakat Lebak dan masyarakat Banten umumnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin berbahagia, inilah Bapak Haji Mulyadi Jayabaya SC yang hari ini di tengah kesibukannya beliau hadir di tempat acara musyawarah cabang 9 Provinsi Kabupaten Lebak. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon berikan tepuk tangan yang paling meriah dan silakan untuk duduk kembali. Beserta Ibu Hajah Nila Santi tentu saja, istri tercinta yang selama ini selalu mendampingi beliau dalam meneliti hari demi hari sehingga berhasil. Dan terlupa juga hadir Ketua Umum Kadin Banten Bapak Haji Amal Jayabaya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian beserta jajaran pengurus Kadin Banten. Ya, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ya, hadirin mohon izin untuk menempati kursi yang telah disediakan kembali. Dipersilakan. Jayabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup KPNC! Hidup KPNC! Yang saya hormati tokoh masyarakat Banten, tokoh masyarakat Kabupaten Lebak, Bupati Lebak 2 periode, Wakil Ketua Kadin Indonesia, idola dan teladan saya soal hidup dan kepemimpinan, seseorang yang sangat saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, Ayahanda Haji Mulyadi Jayabaya. Tanpa peran beliau, saya tidak akan mampu berdiri di tempat ini saat ini. Yang teramat saya cintai dan sayangi, seorang yang selalu mengangkat kedua tangannya dalam setiap sujudnya. Karena itulah saya pun mampu berdiri di sini. Ibunda saya, Hajah Nila Santi Jayabaya. Yang saya muliakan dan cintai Sri Kandi Lebak,
wanita tangguh di Kabupaten Lebak, ibu masyarakat Kabupaten Lebak, Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Saya mohon kepada seluruh yang hadir untuk memberikan aplaus yang paling meriah kepada tiga tokoh ini. Yang saya cintai dan sayangi pula adindaku, Ketua Umum Kadin Banten. Yang saya cintai juga Ibu Hajah Pipi, Ketua Kadin Lebak. Tak lupa juga seluruh keluarga besar Jayabaya yang hadir. Semoga selalu sehat dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Yang saya hormati Ketua BPD Gapensi Provinsi Banten, Bapak Haji Lulu, atau biasa yang saya panggil Wak Lulu. Beliau sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri karena banyak mengajarkan bagaimana caranya memimpin Gapensi ini. Terima kasih Wak sudah datang Wak. Yang saya hormati Pak Wakapolda atau yang mewakili. Yang saya hormati Dandion Cakra atau yang mewakili, Ibu Kejari atau yang mewakili Pak Kasintel. Sehat Pak. Pak Kapolres yang saya cintai dan hormati, seluruh tokoh alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, tokoh ormas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu datang ke Muscap Gapensi ini. Abangku juga, tadi saya lupa, abangku Pak Dandim, ada Pak Dankrup satu juga yang mewakili, Pak Komandan Dodik Dartur juga Bang. 3 tahun sudah saya memimpin Gapensi. Tentu dalam kurun waktu yang singkat ini, saya sebagai seorang manusia biasa mempunyai kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tapi kami juga berusaha sekeras mungkin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana Gapensi setelah saya diberikan kepercayaan dan amanah memimpin organisasi ini, saya sampaikan kepada anggota saya ingin bermanfaat. Saya ingin ada perbedaan Gapensi di Banten ini. Lebak harus punya perbedaan Pak Bupati. Maka dari itu kami merancang satu program yang kami namakan Gapensi Peduli. Apa Gapensi Peduli? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekum. Gapensi Peduli ini adalah bersifat sosial. Bersifat sosial, satu, umroh gratis kita lakukan untuk warga-warga kurang mampu. Lalu ada pembangunan rumah layak huni, ada pembagian beras untuk warga miskin. Itu dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Bu. Tentu itu semua tidak bisa kita lakukan tanpa dukungan semua pihak yang ada, baik itu pemerintah daerah, baik itu anggota, baik itu Kapolres, baik itu semua elemen masyarakat yang hadir, itu berkat dukungan semua. Oleh karena itu saya meminta dan memohon doa kepada hadirin yang hadir di sini untuk dapat mendoakan dan mendukung saya dalam acara musyawarah cabang Gapensi Lebak yang ke-9. Pak Ketua Kadin ini repot-repot ke atas terus. Jadi Pak, amalkan Adi Nabil Pak, sudah jadi Ketua Umum Kadin, kalau ini di bawah amal Pak. Tapi kenapa saya lebih menyukai proses? Karena saya dididik oleh ibu dan ayah saya untuk menyukai proses, untuk mau tahu proses dari bawah. Terus jangan ujuk-ujuk kaluhur bil cek bapak mah santai heula dihandap maneh kudunya heula dihandap gitu. Jadi bapak ayahanda saya ini adalah orang yang paling berjasa atas hidup saya. Tapi mari kita doakan juga Ketua Umum Kadin Adindaku, semoga menjadi Ketua Umum Kadin yang sukses ya. Yang jelas kita harus ingat pesan papa dan mama bahwa jadilah seseorang bukan karena hartanya, tapi jadilah seseorang
karena manfaatnya itu ya. Betul. Bapak sudah datang, Mama sudah datang, Ibu Bupati juga sudah datang, Pak Wakil Bupati juga sudah datang. Ini abang saya, banyak ngajarin saya. Saya makanya bisa lebih dewasa juga karena Pak Wakil Bupati. Tepuk tangannya untuk Pak Wakil Bupati. Saya juga ingin menyampaikan di sini, mumpung ada Pak Bapak, mumpung ada Ibu, mumpung ada Mama, mumpung ada hadirin yang hadir di sini. Ini perbankan juga hadir, Bu. Sekarang perbankan hadir, ada Bank Banten dan Bank BJB. Tapi kita ngerasa bahwa Bank Banten saja, Pak, yang ngedukung pengusaha kontraktor di Lebak ini. Nggak tahu ini memang asli ini Bank Banten ini yang mendukung kita, memudahkan segala macam urusan yang terkait kredit untuk kemajuan usaha Lebak ini. Ya, saya tidak akan panjang lebar. Sebentar lagi kita saksikan bagaimana tokoh masyarakat Banten, tokoh nasional akan memaparkan bagaimana beliau dari from zero to hero. Itu yang lebih penting di acara ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi mohon berikan aplaus untuk Ketua BPC KPSI Kabupaten Lebak, Muhammad Nabil Jayabaya. Subhanallah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itulah sosok kepemimpinan Haji Mulyadi Jayabaya kepada putra-putranya yang saat ini tentu saja bahu-membahu dan memerintah untuk membangkitkan ekonomi baik di Lebak maupun di provinsi. Dulu saya mohon izin, waktu Haji Sumantri meninggal di Lebak tidak ada ketua. Terus saya panggil Nabil, saya hubungi Nabil untuk supaya dia mau jadi ketua KPNC, karena waktu itu beliau masih suka main-main. Terus saya izin sama orang tuanya, saya dimarahin sama Pak Haji Mulyadi Jayabaya, dilarang saya untuk Nabil jadi ketua KPNC, dilarang keras, ngerakin kayak maluin nanti gitu kan, tanggung jawab kalau lu kata gitu kan. Kata beliau, saya bilang insya Allah saya akan tanggung jawab masalah Nabil. Saya akan ini. Ternyata alhamdulillah KPNC yang terbaik pada saat pandemi ini untuk pendaftaran registrasi aja yang paling banyak dari Kabupaten Lebak. Memang pelaksanaan musab ini terlambat sampai 9 bulan. Seharusnya bulan April. Saya kasih waktu untuk Nabil untuk segera. Permasalahannya yaitu harus melaksanakan musab. Nabi bilang, ya nanti kata gitu. Ya udah, saya sabarin terus. Saya bilang, udahlah nggak usah mewah, formalitas saja. Yang penting ada spanduk, ada dokumentasi, biar saya bisa pertanggungjawabkan ke BBB. Tapi alhamdulillah ternyata dalam musim pandemi ini beliau bisa melaksanakan dengan meriah. Semacam ini. Saya bangga sekali. Kader saya, anak saya jadi. Yang mudah-mudahan diamal juga untuk Kadin Banten bisa seperti Nabil, seperti Papa untuk melakukan yang terbaik di Provinsi Banten ini. Dengan hormat Ibu Haja Iti Oktavia Jayabaya SE.MN, dipersilakan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuajah dalam rangka bersama-sama melaksanakan Muskap Gapensi yang ke-9. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, inayah serta magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan ini tentunya Gapensi merupakan asosiasi atau organisasi terbesar di Indonesia yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur. Sepanjang sejarah kelahiran Gapensi termasuk di Kabupaten Lebak merupakan mitra strategis pemerintah di dalam pembangunan yang kita rasakan berbagai pengembangan dan juga program pembangunan, termasuk juga di dalamnya adalah dunia konstruksi. Mengawali sambutan ini tentunya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lebak kami melihat merasakan secara luas peran Gapensi. Baik Bapak Ibu saudara, inilah momen sejarah. Sesaat lagi nanti juga kita akan mendengarkan. Baik, mohon izin. Ya, merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Muskap 9 Gapensi Kabupaten Lebak resmi dibuka. Subhanallah. Iya, mohon izin bisa sejenak bersama. Ya. Saya di sini adalah hadir sebagai menyampaikan pengalaman hidup saya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu kepada semuanya bagaimana kondisi ekonomi bangsa ini sekarang. Kondisi bangsa ekonomi kita sekarang sedang prihatin, dikarenakan adalah kita musibah COVID Corona. Tapi alhamdulillah dengan segala upaya kita perlu apresiasi kepada Pak Jokowi. Di bawah komandan Pak Jokowi adalah ini bagaimana bahwa COVID kita berantas. Di mana tadi Bupati menyampaikan standar nasional ini adalah vaksinasi harus 70% sampai Desember. Lebak baru 58%. Secara nasional ini 70%. Apa sebabnya? Ini untuk menahan imbuh kita di saat nanti tahun 2022 nanti. Alhamdulillah. Di samping Allah kita dalam kondisi ekonomi kita sedang terpuruk, ya. Alhamdulillah jalan tol kita sudah diresmikan oleh Pak Jokowi. Siapa yang bermimpi akan ada jalan tol ke Lebak? Tidak ada yang bermimpi. Teka pikiran, ya. Tapi dengan upaya berjuang kita menyampaikan kepada pemerintah pusat kita adalah Lebak supaya buka tol. Walaupun itu Serang Palembang yang menikmati orang Lebak, karena di Lebak ini 38 km jalan tol yang lalui. Saya kemarin dengan Pak Jokowi, saya sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak, jalan tol ini lanjut Pak Mul, lanjut tahun 2003 selesai, insya Allah. Mudah-mudahan Lebak menjadi kabupaten yang berkah untuk mencapai baldatun, toibatun, walaupun gopur, insya Allah tercapai. Datang ke saya, ya Haji, kemarin nabil jeung ketua Gapensi, ulah jangan lagi, belum ada penilaian di mata saya tentang maunya menjadi pengusaha. Tapi Haji Lulu memaksakan kepada saya tanggung jawab, saya akan bina. Alhamdulillah berhasil. Saya kalau tidak berhasil menjadi ketua Gapensi, Nabil, saya tidak mau hadir di sini. Hidup ini keras. Saya tidak hidup seperti anak-anak saya ini. Saya dengan Ibu Haji Nila itu pertama kita rumah tangga, Ibu Haji itu buka
material lain puluhan kubik, ratusan kubik kos ayeuna. Beli 2 kubik pakai mobil kol, dibawa di larang antu, diketeng, bawa sorangan. Ya, nah itulah, itu sejarah. Makanya kepada anggota-anggota Kadin ini, anggota-anggota GAPESI ini adalah contohlah yang positif. Humasi menjadi pengusaha besar. Saya juga tidak mimpi ya, tapi saya punya motivasi. Oh, yang lain bisa, oh saya tidak bisa. Yang lain bisa, saya tidak bisa. Insya Allah bisa. Saya jadi ketua GAPESI dulu, dapat Haji Suminta, almarhum Haji Juli, Haji Ii, tahun 96-97. Ya, dulu itu GAPESI itu tidak punya kantor, saya bikinkan kantor di Ona. Sekarang GAPESI punya kantor. 97 saya ditarik ke pusat, menjadi bendahara GAPESI pusat. Dan satu-satunya dalam sejarah itu dari DPC bisa menjadi dari pusat, cuman Haji Bayi doang, alhamdulillah. Ini kan perjalanan panjang. Tiba-tiba sekarang adalah jadi pengurus Kadin, jadi ketua Kadin Banten. Tiba-tiba saya ditarik oleh Pak Arsad untuk mendampingi Pak Arsad dalam rangka, saya juga tidak tahu walaupun saya formatur. Ini cerita sedikit. Pak Arsad ini ketua, saya salah satu formatur. Saya tidak pernah minta kepada Pak Arsad untuk duduk di mana. Tidak, saya tidak. Tapi alhamdulillah saya duduk wakil ketua bidang pengembangan ekonomi daerah. Akhir-akhir saya nanya kemarin, ada 2 minggu yang lalu, Tum, apa sih alasan ketum saya dijadikan wakil ketua bidang pengembangan daerah? Ternyata mereka ini punya teknologi. Saya pernah memimpin bupati 2 kali, ternyata Lebak dari tertinggal tidak menjadi tertinggal. Itu alasan ketua kepada saya. Makanya saya sering ke Jakarta, alhamdulillah ngesijikin tol ke Jokowi, alhamdulillah. Jadi ke Jakarta bisa 1 jam sekarang. Tadi saya acara ini jam 1 di Jakarta, tapi saya ngomong kepada ketum, saya ada acara GAPESI ini, apa namanya, menyampaikan pengalaman saya dunia, bagaimana saya bisa seperti sekarang menjadi pengusaha nasional, dagang mundur aja sampai 2:30. Oke, jadi saya ada kecepatan gitu tuh. Ya, karena saya cinta kepada GAPESI Lebak ini. Saya bisa jadi begini karena dulu lah jadi anggota GAPESI Lebak. 2002 itu kan ramai-ramai jalan bupati. Ya. Nah ini saya nggak niat jadi bupati. Saya inginnya dulu itulah saya menjadi pengusaha sukses, saya punya pesantren, saya menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Itu cita-cita saya dulu. Kenapa? Saya kelas 3 SD tinggal ibu. Ya, 3 SD. Yang hidupnya susah. Tidak bisa. Jadi kalau sekarang itu Haji Bayi adalah pakai mobil A, pakai mudah-mudahan bulan besok bisa punya pesawat, insya Allah. Doakan saja gitu kan ya. Saya ngomong ke ibu Haji, lah tentang yang beli pesawat, ya, lamun orang pakai pesawat jet, buat kemis orang lempang ke Mekah, sholat Jumat di Mekah, bawa pemajikan, bawa anak, bawa icung, oh dua bahagia. Ya, ini ingin capai saya. Kemis berangkat ke Masjidil Haram, sholat Jumat, pahalanya lebih gede Haji. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, jangan melihat Haji Bubai ini lah sekarang, jangan. Prosesnya. Saya mau jadi bupati dulu. Yang datang saya lagi bikin kolam di Cicilan. Tahun 2001. Datang dah Haji Ade wakil bupati. Jeung almarhum bapana Haji Ono, Sukira, si Anda, Suherman, geus Haji jadi bupati. Deh aing jadi bupati kumaha dia mah. Nih, pateng ku si A, ku si B, ku incumbent. Henteu kami. Sampai ke Ibu Haji, kita Ibu Haji. Yang eta kumpul-kumpul PDI naon. Biasa eta mah urang, saya pun sanggup bae. Teu ngomong yang bupati. Saya tidak pernah ke ibu itu ngomong bupati ke dulu.
Begitu saya rekomendasi turun di Ibu Mega kerja di presiden. Saya kekarak ngomong, kakaknya Haji, yang ini kenal bupati, ini rekomendasi gue. Kumaha Haji cek duit boga, ngesuit pagampang jual nu aya. Jual tunggu saya, AMP di Bogor dijual, AMP di Pelabuhan dijual, pakai nggak modal bupati. Karena berjuang ini kita perlu pengorbanan. Ya, karena saya ingin merubah Lebak. Lebak tidak tertinggal, tidak menjadi tertinggal. Dan alhamdulillah tercapai. Haji Iti dan Haji Ade tinggal melanjutkan. Dan alhamdulillah ini adalah segala keinginan tercapai. Sekarang Jokowi sudah mengambil kebijakan. Dunia usaha yang di daerah itu 30% harus pengusaha daerah. Ya, kemarin Jokowi mengambil kebijakan lagi, Pak Jokowi. Dunia usaha di masing-masing ikut sertakan BUMDes di tiap-tiap desa. Tinggal sekarang kepada BUMDesnya, kepada desa, gimana dia membuat RAPBD. Kalau ada BUMDes, usaha apa yang bisa dilakukan, berapa akan mendapatkan nilai buat kesejahteraan di desa. Saya pertama usaha tahun 78 garak minyak usaha. Tapi tahun 74, 75, 78 jadi naon Haji Bayi, Pak Haji itu. Jadi tukang nuntun kebo, dagang lauk asin, ya, naikin kalapa kalau betul. Kulit kalapa ngahiji, yang biasa nuain naik kalapa teh. Eta di kopi baheula orang Batak, namanya Jamas, sugih di lemah. Ya, kalau lu buka mobil Ford, pula tadi Haji Bayi ke yatim kelas 3 SD, kelas 4 SD. Eta mobil Jamas naikin kalapa mau kalapa ke Jakarta. Saya kalau sekolah jangan eta mobil. Di mana ya boleh kalapa? Milu. Naik kalapa. Abang ya 2 ketip. Kabagian 3 ketip. Pakai daun ke daun beritanya. Pakai meli gogodoh tapai. Ayah anak mentek itu. Makanya saya lah ingin meninggalkan warisan kepada anak lo. Jadi pejabat yang baik, jadi ketua organisasi yang baik, tapi ulah poho. Santuni yatim piatu. Ya. Beramal kepada masjid dan musola. Tulungan kudu ditulung. Ya, insya Allah. Sebab rezeki mah lagi ada harap. Jadi tukang ngangon kebo, hayang boga kebo eta Pak Agus ngagaduh ka batur. Jati kabeli ngagaduh kebo 2 diangon ku sorangan. Ke anakna bagi 2. Ya. Kuli mau kebo di Pasir Bias di Gunung Kencana ka Cipecang. Boga saya teh, boga Haji Sakiban. Orang mana? Orang Pasir Bias Haji. Ya, dibelanya kan sebentar 5 perak. Ngan baheula mah teu hati dibandingkeun ayeuna deh. Baheula mah teu make sepatu. Make ceker doang teu kena kuda naon. Ayeuna mah teu make sendal, make sepatu. Ogohan hirup ieu pannya. Saya jadi pedagang ikan asin. Ya, pedagang popongkol, pedagang cau, pedagang kalapa, tukang kebo, ya. Coba supir mobil, kenek mobil, ya. Mana mungkin. Ibu Haji beli kayu di Karanghantu dibawa ke mobil tuli saking big pakai mobil kol sakobik sebarang harga lagi ngan 40.000 ya kutu bogana ya. Saya juga pernah main dengan rentenir pernah saya boga hutang 32.000 kalau rentenirnya eta TV kan di pasar dicokot udah main hutang ke rentenir pernah ulah ningali Haji Bayi ayeuna buka hutang 32 perak 32.000 yang ya 32.000 eta termain can meunang jadi pemborong katanya. TV dibikeun TV kan ditonton ku si Hasbi dibikeun pakai bayar hutang ya. Jadi ulah ningali heuh namanya duit di bank loba di imah lobanya mobil baragus gitu nya heuh tapi lain menang korupsi
menang usaha ya, dapat usaha ya, dapat usaha. Nih saya diadakan yang Pak Ketum nih, suruh usaha. Alhamdulillah sudah ada peluang nih ya. Saya nanti untuk ekspor daun tales itu kemana? Ke Australia dan ke Amerika. Tales beneng, daunnya itu dikeretan buat ekspor. Ini kita sedang lagi ngurus izinnya. Yang kedua lah ekspor patin dipilet ya, patin dipilet. Yang ketiga ekspor apa? Batok. Saya nyaho batok kata Bang Paat. Ternyata batok diperlukan oleh Rusia, oleh Asia, oleh Amerika Latin. Saya ngambil batoknya di mana? Lomba batok kita di Medan. Sekarang sudah jalan, baru 1 bulan 1 kontainer. Itu ada yang ngurus di Jakarta ya. Kita ngambil dari Riau. Dibatok, dibelem jadi bubuk, ya, dimasukin ke, masukin ke bag, kita kirim ke Rusia.